Haus nih. Yang mau beli minum nggak? Boleh deh. Satu ya. Satu ya, aku nitip ya. Iya. Nitip tas ya. Oke, siap. Kita taruh. Kasih, Mas. Pusing gua. Pusing kenapa? Ini gua belum ngerjain tugas SAK Syariah. Bantuin dong, Teh. Bantuin nggak? Bantuin dong, please. Coba mana lihat tugas Mana? Ada nih di tas. Oh, Bentar ya. bakalan dong, keluarin. Ambil dulu bentar. Oke. Yang ini, Teh. Mana? Ini bisa bantu jawab gak? Oh, yang ini. ini. Oke. Ini aku lihat videonya aja, Man. Tuh, Gimana tuh? nanti kita kirim linknya. Cek di ya. WA, cek Ya. handphonenya ya. Kirim ya, kirim ya. Oke. Meskipun konsep keuangan Islam dapat kita telusuri sekitar tahun 1400 yang lalu, namun sejarah baru-baru ini baru dapat ditelusuri pada tahun 1970-an, di mana pada saat itu mulai muncul bank-bank Islam di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Bahrain dan Malaysia merupakan salah satu puncak unggulan pada tahun 1990-an. Sekarang diperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat 1 triliun US dollar aset yang dikelola oleh keuangan syariah. Keuangan Islam bersandarkan pada peraturan hukum Islam, di mana sumber utamanya adalah Al-Quran serta praktik dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali dalam konteks keuangan Islam yang menekankan pada keadilan dan juga kemitraan. Menurut sejarah, akuntansi syariah telah ada sejak diturunkannya Al-Quran pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan buku sebagai dasar akuntansi pada tahun 1494 Masehi. Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang telah memiliki Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan atau pencatatan keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara dan penjamin kesejahteraan sosial. Nah, lembaga keuangan tersebut telah menerapkan sistem keuangan akuntansi yang disebut dengan Kitabat Al-Amwal atau pencatatan uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan, yaitu disebut dengan Hafazatul Amwal atau pengawas keuangan. Setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjut oleh para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin, dengan membuat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perikatan atau syarikoh atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta atau hijir, dan anggaran negara. Berkembangnya sistem akuntansi syariah di Indonesia tentu tidak luput dengan berdirinya beberapa lembaga-lembaga syariah, khususnya Bank Umum Syariah atau BUS. Bank Umum Syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Pendirian lembaga juga tentu tidak mudah. Banyak serangkaian proses yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat dan pemangku agama Islam agar terwujudnya muamalah yang berlandaskan Islam. Sebelumnya, kegiatan ini juga dimotori oleh beberapa tokoh Islam terkemuka di Indonesia seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Akuntansi syariah adalah jenis pencatatan, pemantauan, dan pembuatan laporan keuangan yang harus sesuai dengan syariah atau hukum Islam. Konsep ini juga merujuk pada investasi dan pembelian aset yang diperbolehkan menurut syariah. Semakin banyaknya pengelolaan keuangan secara syariah,
Di banyak negara juga semakin banyak permintaan pencatatan akuntansi syariah yang mulai dimunculkan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, praktik umum keuangan dan perbankan Islam muncul bersamaan dengan berdirinya Islam. Namun, pembentukan keuangan Islam formal baru-baru ini terjadi pada abad ke-20. Sektor keuangan Islam tumbuh 15% sampai 25%, sementara lembaga keuangan Islam mengawasi lebih dari 2 triliun US dollar. Untuk perbedaan antara keuangan konvensional dan keuangan syariah terjadi pada beberapa praktik dan prinsip yang digunakan dalam keuangan konvensional sangat dilarang keras berdasarkan hukum syariah. Standar akuntansi keuangan syariah ini berlandaskan pada konsep-konsep akuntansi umum, di mana telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah lainnya. Konsep ini tercermin pada kerangka dasar penyusunan dan juga penyajian laporan keuangan akuntansi syariah yang menjadi dasar dalam standar keuangan akuntansi syariah. Hal-hal yang diatur oleh standar akuntansi keuangan syariah adalah setiap transaksi syariah yang tentunya berlaku untuk pihak-pihak yang melakukan transaksi syariah tersebut. Saat ini, transaksi utama telah diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, seperti istisna, jarah, murabah, dan lain sebagainya. Kerangka dasar penyusunan dan juga penyajian laporan keuangan akuntansi syariah ini merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan juga pelaporan terkait transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan pada SAK umum, pada KDPPLK ini memberikan konsep dasar terkait paradigma, asas yang terkait dengan transaksi syariah dan juga karakteristik yang terkait dengan transaksi syariah. Asas yang tertera pada KDPPLK diantaranya adalah pertama, ada persaudaraan, kedua ini adalah keadilan, ketiga kemaslahatan, keempat adalah keseimbangan, kelima adalah universalisme. Beberapa karakteristik dari akuntansi keuangan syariah ini. Pertama adalah tidak boleh mengandung unsur riba, kedua tidak mengandung unsur kezaliman, ketiga tidak boleh mengandung unsur maisir, keempat tidak boleh mengandung unsur garam, dan juga tidak boleh mengandung unsur haram. IA pertama kali menerbitkan PSAK terkait transaksi keuangan syariah adalah PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah pada tahun 2002. Seiring perkembangan lembaga keuangan syariah, mulai tahun 2007, ia kemudian menerbitkan SAK khusus untuk transaksi syariah yang dipisahkan dari penomoran SKU umum. Penomoran SKU umum dimulai dari 1 sampai dengan 100, sedangkan SAK syariah dimulai dari nomor 101 sampai dengan seterusnya. KDPPLK ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional DPN IA nomor 0823 B DPND IAI 10 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAIA. EIE sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan SAK dan audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, di mana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya SAK yang baik. Untuk itulah, maka pada tanggal 25 Juni 2003 telah ditandatangani nota kesepakatan antara Bank Indonesia dan EAI untuk kerjasama penyusunan berbagai standar akuntansi di bidang perbankan syariah, termasuk pelaksanaan kerjasama riset dan pelatihan pada bidangnya sesuai dengan kompetensi EAI. Badan yang menerbitkan standar akuntansi Islam saat ini adalah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution yang didirikan pada tahun 1991 di Bahrain.
Sebelumnya SAK Syariah masih disusun oleh DSAK Strip IAI. Kemudian berdasarkan surat DPN Strip IAI nomor 0823 Strip B garis miring DPN Strip IAI garis miring 6 garis miring 2013 dialihkan kewenangan penyusunan SAK Syariah ke Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS Strip IAI. DSAS bertugas dan bertanggung jawab atas melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, buletin teknis syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah. Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah. DSAS dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti due process producers yang ditetapkan oleh peraturan organisasi EAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draft exposure, pembahasan draft exposure, pengesahan draft exposure, publikasi draft exposure, melakukan public hearing, dan pengesahan standar. SAK Syariah dipublikasikan seluruhnya disertai covering letter dari DSN Strip MUI. Susunan DSAS Strip IAI terdiri 1 orang ketua dan 14 orang anggota dari akademis profesional, regulator, dan DSSN Strip MUI. Saat ini DSAS Strip IAI diketahui oleh Profesor Mahmud Solihin, akademis dari UGM. Berikut ini susunan DSAS Strip IAI saat ini. SAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dalam PSAK Syariah ini, pengembangan dilakukan dengan model PSAK umum, namun PSAK ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. PSAK Syariah berada dalam PSAK 100/106 yang terdiri dari kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabah, musyarakah, mudarabah, salam dan istihsanah. SAK Syariah yang berlaku efektif pada 1 Januari 2021 terdiri dari 1 KDP PLKS, 13 PSAK, dan 2 ISAK. Berikut ini adalah daftar lengkap SAK Syariah yang berlaku efektif Januari 2021. PPLKS Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 2007, PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah 2002, kemudian PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah 2019, kemudian PSAK 102 Akuntansi Murabahah 2019, kemudian PSAK 101 Akuntansi Salam 2016, kemudian PSAK 104 Akuntansi Istinsa 2016, kemudian PSAK 105 Akuntansi Mudaharabah 2007, kemudian PSAK 106 Akuntansi Musyarakah 2007, kemudian PSAK 107 Akuntansi Ijarah 2016, kemudian PSAK 108 Akuntansi Transaksi Akuntansi Syariah 2016, PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak atau Sedekah 2010, kemudian PSAK 110 Akuntansi Sukuk 2020, kemudian PSAK 111 Akuntansi WAD 2020, kemudian PSAK 112 Akuntansi Wakaf 2018, dan kemudian ISAK 101 Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan 2019, kemudian ISAK 102 Penurunan Nilai Piutang Murabahah 2019. SAK Syariah secara umum mengatur transit berbasis akad syariah, bukan entitas yang melakukan transaksi entitas sehingga status SAK Syariah bukan merupakan pilar SAK namun sebagai perlengkap bagi 3 pilar SAK lainnya. Ini mah gampang atuh, ngerti gua, orang kemarin udah diajarin, guanya aja lupa. Udah ya teh, gua mau pulang, udah ngerti ini. Baik, makasih ya. Good ya.
perasaan tadi cowoknya mirip gua sih ya. Lah,